Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kontemplasi teks khusus Al-Hikam, kita mempersiapkan lahir batin dulu dengan hening. Nanti akan bagi teman-teman yang di Zoom, kita akan masuk dulu ke ruang hati kita dengan silent. Silakan dibantu Pak Lendra. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dikumpulkan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita menggunakan teks khusus Al-Hikam sebagai alat kita, media kita berkontemplasi. Insyaallah akan ditemani oleh guru kita, sahabat kita, Ustaz Nur Jabir. Mari sama-sama kita menyiapkan diri. Dan perlu diingatkan bagi sahabat-sahabat yang hadir saat ini dan juga nanti siapapun yang akan mendengarkan rekaman ini, apa yang kita baca, kontemplasikan ini semacam praktik zikir dan tafakur juga. Memang kita menggunakan kognitif, intelektualitas, tapi sesungguhnya barokah dari para guru, khususnya dari Nabi Muhammad dan Syekhul Akbar akan hadir pada kita dalam pertemuan ini. Nah, sekarang kita akan sekarang kita masih membahas tentang insan kamil yang ditampilkan lewat Adamiyah, kebijaksanaan hikmah kalimat Adam. Tanpa berpanjang kata, kita persilakan pada Ustaz Nur Jabir membantu kita untuk membagi pengetahuannya. Pada Ustaz Nur Jabir, persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasu hikmatin adamiyatin fi fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Alhamdulillah malam ini kita melanjutkan kitab Fusul Hikam masih di Faslu Adamiyah tentang intisari Adam dengan kalimat ilahiyah. Kita sampai kepada teks ini, fawasanal al-haq majara lin nakif indahu wa nata'allamal adab ma'allahi ta'ala. Di sini terkait dengan sebelumnya bahwa malaikat itu beda adabnya dengan iblis. Kalau iblis dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dituruh perintah sujud kepada Adam, dia protes dan tetap bersikukuh tentang pandangan dia bahwa dia lebih mulia daripada Adam. Nah, malaikat karena dia punya adab ma'allah, jadi kalau kita lihat teksnya, ini wa nata'allamal adab ma'allah, ini menjadi satu tradisi dalam istilah sufi, bahwa salah satu hal yang terkait dalam tradisi sufistik itu disebut dengan adab ma'allah, yakni adab bersama Tuhan. Makanya ada konteks dimensi ma'iyah. Ma'iyah itu adalah keberiringan dan kebersamaan dengan Tuhan. Makanya kalau ada yang bertanya, kok sufi selalu Tuhan, 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 selalu bicara Allah? Karena dia adab ma'allah. Dia sedang mengimplementasikan yang disebut dengan adab ma'allah. Bahwa yang di depan itu adalah Tuhan dan dia senantiasa menyirnakan dirinya. Makanya ini menjadi salah satu perbedaan filsafat dengan tasawuf. Kalau filsafat itu lebih meneguhkan eksistensi dirinya, aku, ada. Tetapi para sufi justru menafikan eksistensi dirinya untuk menegaskan bahwa hanya dia yang ada, yang dikenal dengan konsep wahdatul wujud. Nah, karena itu para sufi selalu menjaga adab ma'allah. Nah, di sini Ibn Arabi ingin mengaitkan tentang bagaimana para malaikat itu juga melakukan adab ma'allah. Jadi ketika Tuhan menjelaskan bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun, jadi ketika malaikat bertanya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, malaikat berkata, Tuhan, saya lebih mulia, saya punya tasbih, takdis dan tahmid. Nah, Adam dia punya tubuh itu bawaannya syahwat dan ghadab. Nah, karena itu kami lebih mulia. Nah, ketika Tuhan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, jadi Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tidak menjelaskan tentang seperti apa Adam itu. Dia hanya menjelaskan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang engkau ketahui. Untuk menjelaskan bahwa meskipun Tuhan menjelaskan kepada malaikat tentang seperti apa eksistensi Adam, malaikat tidak akan pernah mengerti karena makomnya tidak sampai ke sana. Jadi kalau kita ingat pembahasan yang lalu tentang wa'allama Adam al-asma laha summa aradahum alal malaika, tentang Tuhan mengajarkan semua nama-nama kepada Adam, lalu kemudian summa aradahum alal malaika, kemudian Adam yang mengajarkan malaikat. Di situ kita pahami bahwa yang mengerti tentang pengajaran asma ini adalah Adam alaihissalam, karena Adam mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan, sedangkan malaikat tidak diajarkan secara langsung. Malaikat mendapatkan pengajaran asma dari Adam alaihissalam. Makanya ayatnya seperti itu, summa aradahum alal malaika. Nah, karena itu malaikat setelah mendengar jawaban Tuhan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian, ini tidak menunjukkan tentang egonya Tuhan ya. Karena banyak orang mengatakan
Tuhan kok kayak ego banget gitu, tidak menjelaskan tentang Adam kepada malaikat dan seterusnya. Tapi langsung menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Nah, setelah mendengar jawaban ini, adab malaikat langsung menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami tahu kecuali yang engkau ajarkan. Nah, artinya malaikat ini karena memang dia punya adab ma Allah, adab bersama Tuhan, sehingga jawabannya seperti itu. Jadi Tuhan mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Kemudian malaikat menjawab dengan adab dengan Tuhannya, adab ma Allahnya, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami tahu illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan. Nah, karena itu di sini kita belajar dari Ibn Arabi, maka Tuhan menceritakan kepada kita apa yang terjadi dalam perkara para malaikat bersama Adam, agar kita berhenti tauqif di hadapan Allah, diam di hadiratnya, dan pelajari adab ma Allah, adab bersama Tuhan, yaitu bagaimana menerapkan adab dalam berbagai makom. Jadi tiap-tiap dari kita mesti memahami dengan baik seperti apa sebenarnya tentang baik itu konteks hal atau makom yang ada di dalam diri kita, karena dengan itulah sebenarnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sama-sama belajar dari para sufi, bagaimana mereka menerapkan adab ma'allah itu di dalam dirinya. Nah, apa adab ma'allah? Adab ma'allah itu tidak lain adalah mendahulukan Tuhan dari segalanya. Mendahulukan Tuhan dari segalanya. Jadi kalau mendahulukan Tuhan itu adalah yang di depan itu Allah, dan yang di belakang itu adalah diri kita, atau kita berusaha menyernakan ego kita. Apalagi kalau kita sudah belajar tentang wahdatul wujud, tentang kesatuan eksistensi, bahwa yang ada hanya Dia. Karena itu kita belajar untuk bagaimana menyadari tentang bahwa kita sebenarnya nothing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Arabi ingin menjelaskan kita tidak ada bedanya dengan malaikat. Kita pun bahasanya seperti itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami tahu kecuali yang engkau ajarkan. Makanya para sufi mengatakan, kalau ada orang dia meyakini bahwa pengetahuannya hasil dari dirinya sendiri, sesungguhnya dia tidak ada bedanya dengan Korun yang mengatakan semua harta milikku ini dari usahaku. Jadi begitu juga dengan pengetahuan. Kalau ada yang mengaku bahwa semua pengetahuan ini dari hasil diriku sendiri, usahaku sendiri, maka dia tidak ada bedanya dengan Korun. Korun dari sisi material, harta. Nah, ini dari sisi ilmu. Makanya ini harus menjadi sesuatu yang terus kita tanamkan dalam diri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami tahu kecuali yang Engkau ajarkan. Nah, pada makom ini menjadi jelas rahasia ucapan para ahlullah. Ahlullah itu adalah mereka yang sudah sampai kepada puncak perjalanan ruhania, makanya disebut dengan ahlullah. Ahlullah itu orang-orang yang senantiasa bersama Tuhan, yang menerapkan dalam kehidupannya adab ma'allah, adab yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penjelasan tentang martabat nafsani yang berada di atas martabat malaikat. Jadi mereka berkata, jika manusia makan, tidur, menuruti syahwat, maka ia adalah binatang ternak. Jika selain tiga hal itu, ia juga memberi bahaya, kerugian, dan menyakiti makhluk Allah, maka ia adalah binatang buas. Jika ia makan, tidur, menuruti syahwat, serta disertai tipu daya, makar, penipuan, penyimpangan, kebohongan, dan hal semisal itu, maka ia adalah setan. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu lihat di ujung perjalanannya. Jadi biasanya didefinisikan, apa itu manusia? Hayawanun natik, hewan yang punya kesadaran, entah itu bertutur atau kesadaran ruhania.
Nah, tetapi sepanjang kita berjalan ini, itu belum tentu kita itu berada di makom mana. Apakah berada pada makom binatang ternak, atau binatang buas, atau masuk ke setan. Kenapa? Karena kita juga makan, tidur, ada syahwatnya, dan seterusnya. Binatang ternak juga begitu. Nah, kalau si binatang ini membahayakan yang lain, maka dia menjadi binatang buas. Nah, kalau si binatang buas ini ada makarnya, maka dia adalah setan. Itu. Bisa kasih naik. Oke. Nah, kalau dia naik lagi, nah jika ia makan, tidur, menuju syahwat, tetapi tidak memiliki sifat kebuasan dan kesetanan, yakni manusia dan makhluk Allah merasa aman darinya, maka ia adalah malaikat. Ya. Jadi ini di sini kita lihat martabat insan. Ini semuanya ada insannya. Semuanya ada dimensi tubuhnya. Kalau kita punya dimensi tubuh, ada makan, tidur, syahwat, dan seterusnya. Nah, ini yang diprotes oleh malaikat. Dia hanya lihat dimensi tubuhnya. Dimensi tubuh itu makan, tidur, syahwat, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia punya itu dan tidak menyakiti orang lain, maka orang lain merasa aman darinya, maka ia adalah malaikat. Dan jika selain makam kemalaikatan ia memiliki kecenderungan menuju ma'rifat, pemahaman tentang hakikat-hakikat alam wujud, menuju perjalanan dalamnya, serta suluk menuju Allah dan di dalam Allah, maka ia adalah insan. Nah, itu derajat insan. Jadi kita lihat ada derajat bagaimana perlahan-lahan meninggalkan dimensi tubuhnya ya. Nah, tubuh itu ada pada level yang paling bawah, syahwat, naik lagi binatang buas karena menyakiti orang lain, naik lagi selain menyakiti dia juga buat makar, setan, naik lagi dia sudah seperti malaikat, tidak menyakiti orang lain dan orang lain berasa aman darinya dan malaikat, naik lagi dia suluk dan ma'rifat sampai kepada puncak tauhid, maka dia disebut dengan insan. Jadi disinilah oleh para sufi, insan itu makomnya di situ. Makanya setiap dari kita setidaknya harus ada suluknya, ya harus ada suluknya untuk tadi bagaimana manusia berusaha untuk dengan pencerahan yang dia lakukan itu sampai kepada Allah Bang Jabir, boleh di ini sedikit, ya. Terlalu cepat, ngalir banget ini agak. Ya. Saya coba resapi sama-sama kita. Pertama tadi kan bicara tentang adabullah, adab Allah. Adab Allah. Ya. Ini keren nih kalau ini malam ini jadi satu poin. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat, bersujudlah pada Adam, dari kalangan malaikat itu terbagi dua ya. Ada iblis, itu karakternya, aku kan lebih baik dari Adam karena dia ngelihat yang tampak, ketanahannya si insan ini. Sementara malaikat, oh apa ya kira-kira gitu ya. Jadi makanya dialog Allah dengan para malaikat ini dijadikan oleh Syekhul Akbar menjadi makom spiritual. Lalu tadi diuraikan, insan itu kan ada unsur tubuh. Begitu unsur tubuh, makanya ada makom kehewanan buas. Ya. Ini sama dengan sabaiyah ya. Iya. Itu berarti menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Hewan ternak makan minum ya, itu pokoknya bahimia, urusannya ya? Kandang aja. Hah? Urusannya kandang. Kandang aja ya, urusan kandang ya. Jadi manusia itu. Kandang nah, gitu ya. Makan minum. Tapi sudah menerkam orang buas. Tapi ini manusia kan ada dengan makhluk itu ada akal ya. Iya. Ketika dia nah setan itu apa tadi khasnya? Ma'rifat suluk. Setan. Oh, setan itu makar, ada makarnya. Oh, ada makar. Oke, ini yang mau setan. Makar. Ada trik, ada makarnya. Tipu-tipu lah kira-kira. Kalau malaikat itu berbuat baik. Iya. Nah ya, itu berbuat baik. Jadi berbuat baik saja nggak cukup. Nah, si insan ini yang insan kamil ini, dia menuju ma'rifat ya, mengenal Allah. Iya. Nah, ini yang membuat Adam kenapa lebih baik dari malaikat. Betul. Oke, jadi ada, kalau saya catat di sini ada makom hewan buas, menyakiti orang, hewan ternak, manusia kandang. Iya, betul. Kayak kobok loh gitu.
Terus setan itu makar ya. Makar. Kayaknya di politik banyak nih. Nah. Ya. Ini ularnya banyak nih kayaknya. Ya, Nih. itu memang ruangnya. Nggak tahu kalau lawyer, ada lawyer di sini kayaknya. Nah, malaikat berbuat baik, jadi orang baik. Maka orang baik itu juga masih suka ditipu ya. Iya. Nah, kalau ahlullah, arif billah itu insan kamil. Oke, makasih itu yang salah satu cara. Nah, oleh karena itu dari ayat ini, dari penjelasan ini, adabullah itu, salikin itu dia tidak mau menonjolkan dirinya karena Ya. dia sadar yang nyata itu Allah. Iya. Allah yang real ya. Iya. Ini kayaknya ini yang suka disalahpahami oleh filsafat barat ya. Iya. Kalau tasawuf, kenapa mereka selalu meniadakan diri karena sadar ini. Sadar ini. Sementara filsafat Iya. eksistensialis, kita ada dan seterusnya. Iya. Oke, kira-kira gitu. Nah, jadi ini jadi ajaran adab lebih tinggi dari ilmu yang ini kadang-kadang di sini ya. Iya. Kira-kira itu. Bisa dielaborasi lagi atau mau lanjut? Nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke. Masih mau ada? Dikit. Lanjut dulu. Oke. Soalnya tadi kecepatan ngalirnya, jadi saya catat. Silakan Bang. Oh, maksudnya dipakai? Oh, nggak usah. Nah, maka jangan kita mengklaim apa yang sebenarnya kita miliki sesuai dengan kesiapan asal kita. Yang kita punyai dalam keadaan terikat dan terbatas. Artinya, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada diri kita bukanlah sifat-sifat mutlak. Karena dalam wadah dan batas keberadaan yang tertentu, sifat-sifat itu bersifat terbatas. Nah, jadi ini satu kesadaran eksistensial dalam tradisi sufi yang kalau kita sambung dengan adab ma'allah, adab bersama Tuhan adalah mesti ada kesadaran sejak awal bahwa kita ini, meskipun kita menyadari bahwa kita ini tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, toh kita ini makhluk, kita ini punya batasan. Kita tidak bisa menjangkau seluruh eksistensi. Jadi meskipun kita menemukan kemuliaan di dalam batin kita, kemuliaan itu tetap ada batasnya. Tidak mungkin dibandingkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini yang biasa disebut dengan hijab cahaya. Jadi kalau para sufi mengenal dua hijab, hijab itu tirai ya. Ada hijab kegelapan, lalu kemudian ada hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan itu lebih banyak tentang nikmat-nikmat materi. Hijab cahaya itu adalah nikmat-nikmat kemuliaan. Misalnya ada orang yang lebih, kita merasa punya pengetahuan, orang punya misalnya dia sifat dermawan, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan hijab cahaya. Kenapa disebut hijab cahaya? Karena semuanya sesuatu yang baik ya. Punya ilmu itu baik, dermawan kepada orang baik, dan sifat-sifat baik yang lain. Tapi kalau itu menjadi andalan dirinya, itu yang menjadi sesuatu yang dia tunjukkan kepada orang lain terhadap dirinya, itu akan jadi hijab cahaya. Nah, karena itu para sufi, bahkan kemuliaan pun dia berusaha untuk disingkirkan. Makanya ada bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau punya tirai, hijab? Bilang, iya, saya punya hijab. Apa hijabmu? Hijabku adalah kenabian. Jadi bahkan makom kenabian itu bagi Rasulullah adalah hijab. Makanya setelah itu ditanya, karena itulah kalau ada pilihan antara mukjizat dan saya lebih pilih untuk menjadi hamba. Kenapa? Karena hamba itu disitulah eksistensi diriku. Tapi kalau menunjukkan mukjizat, di situ yang ada hanya ilahi, kan? Maksudnya yang tampak itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bahkan Nabi pun bagi dirinya makom kenabian itu baginya adalah tirai. Nah, itu disebut dengan hijab cahaya. Nah, makhluk
setinggi apapun makomnya, itu pasti memiliki batasan. Ya. Itulah kenapa di sini pentingnya adab ma'allah. Jadi para sufi itu selalu menegaskan dirinya tentang kefakiran eksistensi dirinya, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Jadi satu-satunya eksistensi yang Tuhan miliki, satu-satunya eksistensi kita yang kita miliki adalah kefakiran. Dan Tuhan memanggil sisi kefakiran kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, saya harus cari kalian. Wahai manusia, kalian fakir menuju Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini bawa apa ya? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Maka bagaimana mungkin kita mengklaim kemutlakan lalu mengeneralisasikan klaim itu kepada kesempurnaan-kesempurnaan yang dalam keadaan apapun tidak kita miliki dan tidak kita ketahui, sehingga akhirnya kita menjadi tercela dan terbuka aibnya. Nah, ini kembali kepada misalnya iblis, karena dia merasa Tuhan wa khalaqtahu min tin, Tuhan dia dari tanah, saya dari cahaya. Dia menegaskan eksistensi dirinya. Jadi dia tidak menyadari bahwa api itu meskipun dia lebih mulia dari tanah tetap punya batasan. Nah, jadi ini pelajaran untuk kita semua bahwa pesuluk itu tidak pernah mengandalkan dirinya. Pesuluk itu tidak pernah merasa dirinya berjalan, tapi diperjalankan. Karena kalau dia merasa dirinya berjalan, maka yang hadir adalah egonya. Tapi kalau dia merasakan bahwa semuanya adalah karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terbebani dengan perjalanannya. Biasanya orang yang merasakan susah dalam berjalan karena dia selalu mengandalkan dirinya. Akunya di depan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, karena itu sampai kapanpun kita tidak mungkin mengklaim tentang kemutlakan apapun yang kita miliki. Nah, ini merupakan syarat kepada tajarrud. Ini istilah dalam tradisi sufi. Tajarrud itu kalau istilah kemodernan itu menghilangkan kemelekatan. Nah, kalau tajarrud ini pelan-pelan dia melepaskan baju-baju eksistensialnya. Melepaskan baju-baju eksistensialnya. Mulai dari baju duniawinya, titel-titel yang dia miliki. Terus seperti itu, perlahan-lahan seperti itu. Kalau kita sadari betapa banyak sebenarnya baju-baju kita. Karena kita ini lahir mulai dari kanak-kanak, masuk remaja, dewasa sampai sekarang. Baju-baju kita itu banyak sekali yang melekat semua kepada kita, dan orang mengenal kita itu sebenarnya dengan baju-baju kita, kan? Orang mengenal itu dalam baju kita sebagai pengajar, kita sebagai macam-macam lah, penulis dan seterusnya. Itu semuanya baju-baju yang kita miliki. Nah, pesuluk dia harus perlahan-lahan tajarrud, membebaskan dirinya dari seluruh hal-hal seperti itu. Jadi kalau dalam tradisi sufi disebut dengan tajarrud. Jadi berusaha untuk sebagaimana dia dari awal, ruh itu kan tidak punya apa-apa ya. Waktu kita turun dari ruh sana itu benar-benar telanjang. Dia tidak punya baju, dia tidak punya ideologi, dia tidak punya asal muasal. Misalnya dari Sunda, Makassar, dan seterusnya, tidak ada Jawa. Dia tidak punya apapun. Nah, setelah dia ke bumi, perlahan-lahan baju-baju yang menempel itu mulai berdatangan satu persatu. Nah, dalam tradisi sufi ini perlahan-lahan dia harus melakukan sifat tajarrud. Sehingga dia menjadi mujarrad, atau menjadi sesuatu yang non material. Nah, merupakan isyarat kepada ketakterikatan para malaikat dan pengakuan mereka. Kami tidak memiliki. Nah,
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajar kepada kami. Nah, hal itu terjadi setelah teguran Tuhan kepada mereka melalui firman-Nya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tapi karena dia punya adab ma Allah, dia langsung menerima, benar Engkau Tuhan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, kita pun seharusnya kalau kita mengaku pejalan seperti itu, jadi kita di hadapan Tuhan itu lebih mendahulukan adab ma'allahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan ilahi tentang malaikat dan Adam ini termasuk perkara-perkara yang dengan itu Tuhan mendidik hamba-hambanya yang beradab, para kepercayaannya dan para khalifahnya. Jadi beginilah penjelasan ilahi tentang malaikat dan Adam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya. Jadi semua hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah mendidiknya sesuai dengan makomnya. Ya. Ya. Itu kan ada beberapa cara sebenarnya. Betul. Kan? Untuk menghindarkan kita mempunyai kemelekatan. Artinya masing-masing di antara kita mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda. Ya. Misalnya ada yang karena kedalaman cinta kepada Tuhan, itu pun akan menghindarkan kemelekatan. Ya. Ya kan? Betul. Nah, ya ada banyak cara lah untuk menghindarkan kemelekatan. Ya. Tapi yang di sini ini kan bagaimana manusia yang insan kamil tadi itu adalah yang melakukan beberapa, artinya cara yang berbeda untuk tadi melepaskan kemelekatan itu. Ya, betul. Jadi yang penting bagi kita semua itu adalah lakunya, kan? Karena ini menyambung diskusi kita di luar ini tidak cukup dengan kognitif, kan? Harus ada laku-laku, karena tanpa laku sulit sekali untuk kita melepaskan kemelekatan ini. Karena kemelekatan itu menjadi bagian dari diri. Saya selalu mencontohkan, bayangkan kalau sifat marah itu melekat dari saya mulai saya remaja sampai sekarang, itu tidak akan selesai dengan kesadaran, oh saya harus melepaskan. Nggak akan selesai dengan itu. Makanya harus ada suluk. Makanya kalau berjalan itu, suluk itu menjadi sesuatu hal yang niscaya. Tidak mungkin sesuatu yang melekat itu pergi begitu saja cukup dengan kognitif. Mesti ada laku-laku yang dia lakukan, ya. Ya terserah, kalau tradisi terserah masing-masing. Itu kembali kepada tradisi masing-masing, cara untuk melepaskan ininya, kayak gitu. Tapi intinya harus ada laku. Ya dengan laku itulah kita disiplin, kan? Dengan laku itu kan kita disiplin. Kita sama tiap tradisi sufi itu pasti ada cara-caranya untuk bagaimana mereka melepaskan diri dari kemelekatan itu. Dan itu tidak instan, sangat tidak instan. Ya proses. Karena tadi bayangkan sifat amarah itu dari remaja sampai sekarang bersama saya. Itu tidak serta-merta bisa pergi begitu saja. Hingga suatu saat Tuhan memberikan cinta tadi, cinta ilahi ke dalam diri. Nah ketika itu datang, itu mudah lepas, karena cinta ilahi sudah dia miliki. Tajarut tadi itu makna secara bahasa, maknanya apa tajarut? Jarrada yujarridu tajrid, dia kayak melepas. Oh, jadi tajarut tadi itu kita sebagai roh itu memang tidak ada identitas, nggak ada form ya, sampai dia dapat kendaraan tubuh ini,
lahir ke dunia, terus orang tua memberikan banyak tempelan. Iya. Nah, seorang sufi atau salikin, dia sadar betul kemelekatan inilah yang membebani dia, ya. Iya. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang dipahami dengan kognitif tadi, ya. Iya. Justru kognitif itu pencapaian justru menjadi tujuan utama, bertolak belakang dengan sikap batin seorang salik yang adabullah tadi kan. Iya. Allah satu-satunya yang ada. Ini dalam pengalaman atau uraian ini gimana merekonsiliasi ini nih? Ini kan kayak bertentangan sebenarnya. Padahal Betul. sebetulnya Betul. kalau ini ketemu yang ada hanya Allah, ya semua jadi Iya. mudah sebetulnya. Kayak tadi kan kalimat, kalau kamu merasa sebagai salik kamu jalan sendiri, usaha sendiri, bukan diperjalankan sebagaimana Al-Isra kan. Iya. Subhanalladzi asra bi Asra bi abdihi kan. Ini malah enteng nih kan. Iya. Wah, karena usahaku aku berhasil, aku korunkan, ya karena usahaku aku kaya gitu. Iya. Ya malah jadi tenggelam kan gitu. Nah, Iya. ini rekonsiliasinya gimana nih Bang Jabir? Nah, karena itu para sufi menyadari bahwa laku itu, tajarud itu tidak mungkin dilakukan dengan instan. Nah, karena itu prosesnya pelan. Jadi prosesnya sangat pelan. Yang penting disiplin. Jadi kalau sekarang itu ada journaling ya. Jadi para sufi sejak dahulu itu ada journalingnya. Jadi ketika dia suluk, dia menyadari memulai dengan hal yang remeh-temeh, hal yang sangat sederhana. Jadi kalau dia menyadari, kalau datang pisang goreng, dia begitu bahagia, berarti pisang goreng itu masih menawan dia, gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Nah itu maksud saya, checklistnya di banyak kan? Gitu. Ya, jadi tapi mulai yang sederhana, karena kita tidak mungkin sampai kepada yang besar kalau yang sederhana nggak bisa dipulihkan, kayak gitu. Nah makanya nanti checklistnya ada banyak. Oh, saya kalau ketemu ini saya jadi ria ya, jadi gitu ya tadi. Ya saya kalau ketemu si Fulan jadi ria. Iya kayak gitu. Gitu. Terus seperti itu akhirnya dia banyak ya. Nah biasanya laku para sufi, kenapa harus kontemplasi sebelum tidur? Dia baca itu daftarnya ya. Ini kalau ya, cara ekstrim. Kalau cara ekstrim, kemudian sebelum tidur dia harus, wallahi, besok kalau saya lakukan, saya demi Allah saya tidak akan melakukan ini. Nah, akhirnya kalau dia lakukan, dia harus puasa 3 hari karena melanggar sumpah wallahi. Ini betapa disiplin para sufi itu melakukan. Tapi itu ekstrim, tidak perlu dilakukan seperti itu. Tapi yang penting itu adalah satu kesadaran saja, kesadaran. Terus seperti yang penting, oh saya kalau begini masih ada riaknya, oh masih ada ininya. Terus seperti itu. Nanti perlahan-lahan yang kecil-kecilnya itu terus disadari. Jadi justru tempat perenungan yang utama itu sosial. Itulah karena tanpa saya bersosial, tanpa saya ini, saya tidak tahu, tidak ada jalan latihan, gitu. Makanya harus ketemu orang yang nyebelin, nah gitu, harus itu. Nah, makanya jalan Darwis enak. Oke. Saya kalau 5 tahun dulu ada yang kau bodoh. Jadi ada kawan saya ada masalah sedikit. Itu sahabat kawan dekat dan kau bodoh, itu saya keluar sebentar nangis di luar baru saya masuk lagi kan. Belum jalan dari setelah Darwis silahkan bodoh silahkan sini nggak ada urusan lagi kan, ya, kita sudah menyadari. Jadi kalau yang gitu udah bebas, udah ada yang gitu udah alhamdulillah udah lepas. Tapi kalau 5 tahun lalu itu saya nangis itu karena kawan dekat ada cekcok sedikit, kau bodoh banget. Saya keluar sebentar. Wah. Waduh. Enteng. Iya. Kayak gitu. Kalimat bodohnya. Mungkin ya. Iya, mungkin.
dibilang Mas Simon ini jadi penting nih. Karena ada orang laku tanpa ada proses penelitian terhadap ini apa yang bikin saya sakit itu ya. Iya Kan? Itu makanya ini salah satu yang menarik juga dari Buddhis ya. Understanding mind gitu. Itu memang dipretelin jadinya sehingga adabullah itu juga jadi kayak ada logiknya sendiri. Justru sebagai, makanya Nabi bilang fakir itu kebanggaanku gitu ya. Al-fakru fakhri. Cuman yang nggak ngerti fakir kebanggaan masa jadi Darwis kan gitu. Repot juga ya. Oke. Jadi kalau kita udah sampai pada penglihatan batin itu, Nabi jadi berkata fakir itu kebanggaanku. Darwis itu juga kebanggaan dirinya ya. Dalam arti jadi enteng ya. Ya kalau saya sih melihatnya gini, laku kan ada kognitif, tapi pengetahuan itu sendiri adalah laku menurut bagi saya. Pengetahuan itu adalah laku yang pengetahuan yang kita isi seperti belajar begini, itu mengisi sesuatu dan meninggalkan yang tidak relevan dan yang selama ini kita pegang mungkin kurang tidak sesuai dengan realitasnya gitu. Nah ini juga cerita yang pertanyaannya yang dulu kan, kenapa belajar susah-susah begini gitu ya? Pengalaman pribadi. Iya, apa tuh? Iya, nggak perlu dijawab. Tapi ini aku cerita sedikit aja. Ada sesuatu perubahan belajar khusus yang saya alami karena dulu saya adalah aktivis pergerakan Islam Jalan Tengah gitu, wasatiyah gitu ya. Maksudnya karena melihat fenomena perdebatan agama dan memilih ya udah harusnya di jalan yang ini nih, moderat dan jalan tengah. Begitu belajar ini itu jadi nggak relevan lagi. Perjuangan itu tuh udah jadi nggak relevan lagi. Jadi mungkin ujungnya sama, perbuatannya yang ya mengedepankan kesetaraan, keadilan gitu ya. Tapi perspektifnya kan Tuhan terus, karena kita melihat Tuhannya gitu. Kalau yang tadi itu membaca teks dengan pendekatan etik ya kan, etik dari manusia dengan etiknya, ini udah oneness-nya aja. Jadi keberadaan itu jadi makin jelas bahwa kalau di Ibnu Arabi kan lama-lama kan kita lihat ada kalimat huwalah huwa ya, dia dan tidak bukan dia juga gitu. Jadi kebenaran itu bukan cuman beragam tapi berlapis-lapis gitu. Jadi kalau saya lihat teks ada orang yang bilang A, ya memang dia menemukan kebenaran dalam lapisan itu, ya sudah gitu. Saya tidak lagi berdebat gitu. Itu aku alamin dari belajar khusus ini. Langsung berubah. Saya bukan jadi orang moderat yang aku di sini, kamu di kiri dan di kanan gitu, enggak. Ya karena dia menemukannya di situ, lapisan itu gitu. Ya sudah gitu. Jadi itu salah satunya. Dan itu menurutku jadi satu adab baru. Karena pengetahuan gitu. Ya bagiku juga itu suluk. Iya, kalau dalam tradisi sufi disebut tafakkur. Makanya selalu berdampingan tazakkur dan tafakkur. Tazakkur, tafakkur. Nah, iya betul. Tapi yang soal pisang goreng memang berat itu saya nggak agak susah. Iya. Tapi ada yang saya pingin juga elaborasi dari Bang Jabir, karena tadi Mas Himawan menceritakan perjalanannya dari aktivis menganggap bahwa niat untuk perubahan itu melalui jalan action ya, merubah.
tiba-tiba di situ akhirnya banyak bingung dengan banyak pemahaman, akhirnya beralih kepada jalan intelektual, ketemu khusus dan seterusnya. Nah, seingat saya Bang Jabir pernah cerita juga pernah jadi aktivis. Nah, itu ada change juga nggak Bang Jabir dari aktivis tadi melihat suluk itu dengan sekarang seperti ini gitu? Beda sih. Beda ya? Beda background karena ateis kan. Oh iya, oke, beda. Kita kiri. Oke, oh aktivisnya kiri. Dia kanan. Iya, oke, lanjut. Nah, summa narji'u ilal hikmah. Kemudian kita kembali kepada al-hikmah. Nah, setelah kisah para malaikat, kita kembali kepada Adam dan kembali kepada penjelasan fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Hikmah ilahiyah dalam menerangkan hubungan antara Tuhan dan alam. Bahwa manusia diciptakan atas rupa al-haq. Khalaqa Adam ala surati. Ini ada hadis qudsi. Teksnya macam-macam. Salah satu teksnya itu khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan sesuai dengan bentuknya. Ada juga hadis yang lain khalaqa Adam ala suratihi ar-Rahman. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Apa bentuknya? Ar-Rahman. Intinya insan kamil itu memang diciptakan sesuai dengan rupa al-haq gitu. Sehingga dia menjadi satu-satunya makhluk yang menjadi majla atau wadah di mana seluruh asma-asma Tuhan itu bertajalli ke dalam dirinya. Nah, fanaqulu a'lam, maka kami berkata, ketahuilah bahwa perkara-perkara universal, yakni hakikat-hakikat yang niscaya bagi tabiat-tabiat yang ada di luar, seperti hidup, ilmu, kuasa, kehendak selainnya, meskipun tidak memiliki wujud eksternal yang berdiri sendiri, namun tanpa ragu, hal-hal itu bersifat rasional dan diketahui dalam akal. Karena itu, perkara-perkara universal ini tidak pernah terpisah dari wujud eksternal dan selalu dalam makomnya sendiri dengan mengesampingkan wujud-wujud eksternal yakni bersifat batin. Ini bahasanya agak ribet ya. Sederhananya begini, misalnya kalau saya bertanya, apakah kita di luar menemukan insan? Ada enggak di luar insan? Manusia. Di luar ada enggak manusia? Wujud yang disebut manusia, manusia. Manusia sebagai manusia. Nah, yang ada Bang Damai, Jabir, Bukus, kan? Nah, cuma ketika saya mengatakan Jabir, Bang Damai, Bukus dan seterusnya, apakah di situ tidak ada insan? Ada dong. Tapi insan itu tidak berdiri sendiri. Oke. Tidak sendiri. Nah, ini disebut dengan universal, tapi bukan universal dalam konsep. Kalau kita belajar konsep kulli dalam yang diperhadapkan dengan particular use dalam tradisi Aristotelian, logika Aristotelian, biasanya kita akan mendapatkan partikular universal itu di konsep, as a konsep ya. Misalnya rumah, oh ada konsep rumah, yang di luar itu ada rumah warna merah, rumah warna putih dan seterusnya. Ini disebut dengan misdaknya atau objeknya ya. Tapi rumah sebagaimana rumah ada enggak di luar? Nah, itu sulit dijelaskan dalam tradisi Aristotelian. Kalau tradisi Aristotelian kita mengatakan rumah sebagaimana rumah tidak ada di luar, yang ada hanya partikular-partikularnya. Nah, kalau dalam tradisi sofistik itu bahkan yang kita anggap universal itu ada wujudnya di luar. Bisa paham enggak? Ya kan? Jadi kalau dalam tradisi Aristotelian, kalau kita bilang rumah universal itu hanya di pikiran, rumah sebagaimana rumah, dan yang di luar ini hanya partikularnya, rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Tapi kalau dalam tradisi sofistik yang kita pelajari sekarang ini, bahkan universal itu ada di luar. Nah, itu disebut dengan kulli tabi'i, universal yang memang hadir di luar ini. Karena kenapa seperti ini? Karena nanti implikasinya tentang wahdatul wujud. Kan kita meyakini ada ya, ada ini yang mengalir dalam seluruh eksistensi.
ada itu kan universal ya, wujud itu universal. Nah, wujud yang universal ini tentu tidak hanya di sini. Meskipun yang di luar itu, saya wujud. Nur, Jabir di luar, Bang Dame, ini wujud. Tapi dengan nama Jabir, dengan nama Bang Dame, dengan Bukus. Kan? Nah, ini kan cuma terpisah ya. Tapi setelah kita memahami di sini, ada loh universal itu yang wujud yang kita sebut wujud juga berada di luar, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kulli tabi'i, satu universal yang universal ini mengalir di luar. Nah, kita terkonek dengan yang universal yang mengkoneksikan semua itu. Kayak insan ya, kita semua ada insannya, cuma kita tidak lihat di luar yang berdiri sendiri. Tetapi dia ada di luar, begitu. Nah, makanya di sini dia contohkan seperti hidup, ilmu, kuasa, kehendak dan seterusnya. Itu kan kita tidak lihat. Kita punya ilmu. Apakah ilmu kita berdiri sendiri? Kan tidak berdiri sendiri ya. Dia sudah ingkuk dalam diri kita. Tetapi ilmu itu ada di luar. Iya. Gitu. Ya, elaborasi dikit ya persis saya. Jadi ada tanah liat. Tanah liat ini bahan dasar. Ini insannya nih. Tanah liat gede satu gunung. Dari tanah liat ini dibentuklah teko. Bentuklah piring. Periuk. Beda-beda dong bentuknya. Nah, itu jadi partikular. Tapi teko tadi, piring tadi, periuk tadi, itu kan tetap tanah liat yang sama sebetulnya kan. Nah, yang saya pahami ini tolong dielaborasi. Dalam perspektif Aristoteles, tanah liat yang keinsanan itu nggak ada di luar, yang ada partikular. Yang ada kan Hyang, Dame, Bang Himawan, Mas Himawan kan. Nah, yang tadi itu mau diberitahu dalam perspektif tasawuf. Insan kamil yang universal itu tetap ada sebetulnya, konkretnya, misdaknya. Bukan cuma di pikiran. Bukan cuma konsep kan gitu. Karena nanti wahdatul wujud batal kalau cuma begitu kan, betul. Sebagai experience gitu. Kira-kira gitu. Iya. Iya. Dalam perspektif relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita nyambung dengan Tuhan, padahal Tuhan itu ada di setiap individu, berarti kita terkoneksi dong satu dengan yang lain. Betul. Ya kan? Dan juga mengapa ada orang yang paham kamu sedang, walaupun nggak cerita, tapi tahu, ya, itu kan karena terkoneksi satu dengan yang lain. Ini dalam perspektif berbeda seperti itu kan? Iya. Koneksi ini keberadaan yang satu kan? Iya. Kan? Kalau tradisi Rumi menyebutnya kanal ilahi. Jadi kalau tradisi Rumi kita disambungkan dengan kanal ilahi. Iya. Maksudnya semua itu ada ilahinya. Kita semua ini ada ilahi dalam diri. Dan itulah yang menyambungkan. Disebut kanal ilahi. Jadi kanal ilahi. Bisa nggak itu disebut kanal ilahi itu yang tali Allah itu? Iya. Ada ayatnya kan itu Ali? Iya. Apa? Ada yang Watamisu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oh iya. Oke. Cuma ada ayat lain yang lebih konkret ya, dia mengatakan ini siapa yang membunuh satu manusia seolah-olah qatalan nasa jami'an, seolah dia membunuh semua manusia, karena kita terhubung. Ini ayat tidak punya makna kalau terpisah-pisah kan, benar-benar terpisah. Tapi ayatnya siapa yang bunuh satu orang, itu membunuh semua. Karena kita secara insaniah memang terhubung. Apa yang menghubungkan? Kanal ilahi. Ada hadir ilahiyah Tuhan di setiap eksistensi. Nah, makanya kita bisa berkomunikasi ilahi. Kanal ilahi yang menyambungkan. Ini keterhubungan antara satu dengan yang lain. Ini kan energi. Ya. Sehingga ketika misalnya saya mau melet Hyang,
Melet itu biar seneng dengan saya. Oh. Atau misalnya biar Iyang seneng sama Bang Nur misalnya gitu. Ini kalau energinya tinggi atau besar maka ini bisa mudah. Pelet itu bisa dengan mudah demikian juga santet yang negatif ini. Aku mau membuat ya yang dekat. Misalnya aku mau membuat misalnya yang lagi yang sama Mbak Ati misalnya bersuami istri misalnya gitu ya atau nah saya ingin memisahkan Agak horor ini. mau memisahkan maka tinggal pakai energi ini yang satu dihilangkan Iya, cintanya gitu Iya. sehingga bisa pisah dalam tradisi santet dan dukun filosofi dukun itu seperti itu gitu dan walaupun tidak menggunakan relasi orang dengan Tuhan gitu, tapi sebenarnya yang dimainkan itu kan energi Tuhan. Iya. Cuman energi Tuhan ini bisa menjadi bagus, bisa menjadi tidak, Iya. bisa disalahgunakan. Iya. Makasih. Iya. Iya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, sebab di realitas eksternal kita tidak menemukan ilmu. Jadi kita tidak mungkin mana ilmu? Nggak ada di luar. Kan berdiri sendiri maksudnya. Melainkan yang mengetahui, yang ada itu alim, kan? Alim. Tidak ada kekuasaan melainkan qadir yang berkuasa. Demikian pula sifat-sifat lain. Dengan ungkapan lain, yang ada adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat tertentu seperti yang mengetahui, maha mendengar dan seterusnya. Kita sudah bahas di pembahasan asma. Masih ingat apa itu ism? Apa itu nama? Siapa yang ingat apa itu nama? Kita pernah bahas ism dalam tradisi sufi. Ini kayaknya harus diingatkan lagi. Jadi nama nggak ada di sisi kita, nggak ada, nggak usah. Hanya untuk menjelaskan ini, nama atau ism ya. Ism itu zat plus sifat tertentu. Oke, ini biar ingat saja. Tertentu. Misalnya zat tambah rohmaniyah menjadi nama Ar-Rahman. Zat sama rohimiyah menjadi Ar-Rahim. Okay. Nah, jadi kalau kita lihat yang terus konsisten hadir itu adalah zat. Ini yang kita sebutkan al-ilahi. Dia terus di sini. Yang beda-beda itu sifat. Nah, tetapi zat dengan sifat tertentu disebut dengan ism, nama. Nah, ini definisi dari ism tadi, nama. Jadi nama itu, ini ingat-ingat karena ini kaidah sofistik. Kaidah sofistik, apa itu nama? Ism, zat ma'asifatil khossa. Zat dengan satu sifat tertentu. Nah, ini definisi. Sehingga karena ini sangat penting, nah, termasuk menjelaskan ini, yang tetap selalu hadir itu zat. Yang berbeda-beda itu sifat-sifatnya. Tapi gabungan zat dengan sifat tertentu itu melahirkan ism, nama. Mau tanya, kalau gitu yang partikular adalah sifat, yang universal adalah zat. Betul. Nah, tapi yang disaksikan kan adalah sifat. Ism. Ism, oke, udah jadi satu ism ya? Iya, nama. Oke. Berarti ism itu sendiri adalah universal juga gitu. Karena dia
mengandung yang universalnya tetap zat. Iya, iya. Ya, dia hanya terbedakan dengan sifat. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Memang khusus begini, kita ngulang-ngulang. Nanti karena kaidah ini terus dipakai. Nah, biasanya karena memang materinya sangat banyak ya. Terus setiap ketemu paragraf ada lagi yang baru-baru, makanya numpuk. Biasanya sulit untuk ingatnya. Makanya memang perlu ngulang-ngulang. Berarti kalau ilmu dan yang mengetahui, berarti yang mengetahui itu dari nama. Ilmu itu Al-Alim. ya di ilmu tampak ketika ada alim. Ya, jadi zat. Terus alim menjadi alim. Wal alimul ghaibi wasyahada. Dialah yang mengetahui dan kayak itu. Alim itu sifat. Alim sifat. Nah, kemudian alim, nah itu dianya, dia yang mengetahui. Nah, kalau alim itu zat dengan sifat mengetahui. Alim kan. Nah, itu namanya ism. Kalau itu dipindahin ke bahasa Indonesia susah ya? Susah Ya. Ke bahasa Inggris juga susah ya? susah. Yang tadi alim gitu kan, ilm gitu ya. Iya. Bahasa Indonesia susah ya? Iya, paling kita mengatakan ilmu, kemudian yang mengetahui, kemudian sifat ilmu gitu aja. Ya. Harus menggandeng kata. Hah? Oke. Walhal hukm wal asar fi kulli ma lahu wujud aini. Nah, perkara-perkara universal ini yang dari sisi keuniversalan bersifat makul dan tidak memiliki wujud eksternal. Memiliki hukum dan pengaruh pada sesuatu yang memiliki wujud nyata. Nah, maksudnya seperti tadi ilmu, kuasa itu tidak berdiri sendiri di luar. Yang ada adalah alim kan. Kemudian yang berkuasa itu yang ada, tapi ilmu sendiri kita tidak lihat di luar berdiri sendiri. Yang ada adalah subjeknya. Nah, makanya universal ini bersifat makul. Maksudnya dia ditangkap hanya dari sisi universal saja. Sisi universal. Tetapi hanya dengan melalui kalau filsafatnya itu mengabstraksi baru orang paham, oh ternyata seperti ini ya. Nah, cuma biasanya orang menangkapnya logika Aristotelian. Nah, kalau di sufi dibalik, yang universal itu ada di luar. Kayak gitu. Universal itu ada di luar. Oke. Nah, kayak saya berkata, entitas-entitas tidak terwujud dari sisi keberbilangan mereka kecuali melalui sifat-sifat. Nah, ini kan. Entitas tidak terwujud dari sisi keberbilangan mereka kecuali melalui sifat-sifat. Jadi sifat-sifat itulah yang membeda-bedakan. Okay? Sifat-sifat Allah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya dia hakikat yang satu. Nah, cuma ketika kita bilang, oh Tuhan memberikan saya rezeki, dia menjadi Ar-Razzaq. Padahal dia sebenarnya satu hakikat. Nah, cuma ketika dia keluar kepada kita melihat sisi rezekiahnya yang memberi rezeki, berjadi dia Ar-Razzaq. Tapi dia sebenarnya satu hakikat universal yang satu yang wujud. Agak berat ya. Dan sifat-sifat ini adalah perkara-perkara universal itu sendiri. Yang tidak memiliki entitas tersendiri di luar. Nah, satu entitas yang ada di luar jika tidak memiliki hidup, maka pertama ia tidak disifati sebagai hidup. Ini kata-katanya. Jadi satu entitas yang ada di luar jika tidak memiliki hidup, maka pertama ia tidak disifati sebagai hidup.
Dan kedua, ia tidak akan disifati dengan jenis-jenis kesempurnaan lainnya. Kenapa? Al-hidup saja dia tidak punya. Oke. Karena hidup tidak punya, otomatis al-alimnya tidak ada, bijaksana itu bagaimana mungkin ada, karena hidupnya juga tidak ada. Sama kayak kita kali ya. Saya selalu menceritakan, mungkin ini lebih ke pengalaman pribadi. Ketika saya ingin mengalami al-hidup, yang hidup itu al-hayu, kan ada salah satu sifat zat itu kan al-hayu, yang maha hidup. Kayak di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu adalah pengalaman bernafas, ya kan? Oh, hidup nih saya nih. Ya, dari al-hayu ada pengetahuan, mengetahui kan, to knowing gitu. Jadi berkehendak gitu ya, berkehendak. Karena ada pengetahuan, oh di sana itu makanan viral tuh, enak tuh, tahu gitu. Jadi dari situ turun kehendak gitu. Tapi kalau nggak ada hidup, mati misalnya, ya nggak mengetahui lagi gitu. Gitu. Jadi terus pohon ini, kalau lihat pohon kan sebetulnya di al-hayu juga ada di situ. Dia tumbuh pohon itu, semut. Nah ini persoalannya nih, kalau knowing, ilmunya enggak, dia di al-hayu ada. Nah, ketika al-hayu ada, semuanya ada. Sebenarnya ya, Iya. zat kalau sebelum al-hayu ada dulu gitu ya, ada ya, ada Iya, wujud. wujud gitu, ada al-hayu mengetahui. Ini kayak iseng aja nih Bang Jabir. Kayak pohon itu kan ada al-hayu, sebetulnya bersama dia ada al-ilm juga ya. Iya, iya, iya. Justru Ibn Arabi menekankan itu. Karena itulah ada ayat Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak satu yang tidak bertasbih. Tidak mungkin sesuatu bertasbih tanpa ilmu, kata Ibn Arabi. Bisa tidak dia bertasbih tanpa ilmu? Nggak mungkin. Nah, kalau ayat menjelaskan semuanya bertasbih, otomatis dia punya ilmu. Dengan ilmu itu dia bertasbih. Oke. Kayak gitu. Nah, Ya, boleh. hanya bentuk tasbih mereka Berbeda. itu dengan dia tumbuh gitu ya. Iya, Bunga itu mekar. iya, kayak gitu. Berbeda tasbihnya. Ya, beda tasbih. Ekspresi bunga itu membuat kita takjub gitu ya. Iya. Ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ya. Iya, Ada di ruangan. Nah itu iya. gimana? Nah, itu tadi karena ini tidak seperti partikular Jabir, Bang Dame, Bukus yang berdiri sendiri. Itu mudah ya. Mana Bukus ya? Lihat, langsung lihat. Nah ini makanya ditangkap ini sesuatu yang bersifat makul. Apa makul itu? Ditangkap hanya dengan melalui ini. Kecuali orang mukasyafah tersingkap, dia akan melihat yang bekerja semua ini Tuhan. Gitu. Nah, oke. Tapi kalau belum tersingkap, kita hanya memahami lewat konsep. Misalnya begini, saya selalu Ini menegaskan bedanya sufi sama filosof ya. iya, kayak gitu. Kalau sufi sudah melihat yang ada itu hanya itu. Hanya itu, gitu. Kayaknya Rumi juga begitu. Iya, Lari iya. ke satu. Bukus lihat, oke, lihat kan, ini partikularnya kan, oke. Nah, sekarang masih ada di, oke, ini, ya, apa namanya? Nah, kenapa Bukus bisa bilang ini spidol? Karena Bukus sudah menangkap universalnya. Bukan kesepakatan. Ini otomatis bekerja. Maksudnya begini, setelah kita melihat satu benda, semua fakultas saya bermain. Mulai dari melihat. Setelah itu pindah alam khayal, saya masih bisa menggambarkan. Termasuk universalnya. Sehingga kalau dia datang lagi, saya bilang spidol.
Spidol. Meskipun bentuknya beda-beda, saya tetap mengatakan spidol. Kenapa saya bisa mengatakan spidol? Karena akal saya sudah menangkap universal. Itu salah satu keajaiban yang dalam diri kita ya, yang luar biasa. Cukup melihat satu, semua bekerja. Mulai dari persepsi indrawi. Indrawi, saya melihat, khayali, imajinasi, dan juga akal universal. Dia hanya satu, cukup satu saya melihat, universalnya saya tangkap. Sehingga kalau ada yang mirip, saya mengatakan spidol. Ada yang mirip, saya mengatakan spidol. Gitu. Ini bukan prinsip, ini beginilah cara bekerja idrak. Baik filosof mengatakan itu, sufi mengatakan itu. Gitu. Ini tidak ada hubungan sama ini. Beginilah idrak manusia bekerja. Jadi satu realitas, ada banyak fakultas yang bermain seperti itu. Jadi ditangkap universal. Nah, cuma Ibn Arabi ingin berkata lebih jauh. Ini hanya dipahami di konsep kalau Aristoteles ya, kayak gitu. Ini yang universal pun ada di luar kayak gitu. Iya. 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 Artinya yang kita tahu itu adalah konsepnya spidol itu tadi. Konsep kan. Nah, kalau melihat universalnya itu sebagai realitas. Gimana tuh? Ya itu ketika penyingkapan. Dia melihat sesuatu di balik ini. Sesuatu di balik ini. Kalau kita hanya dimensi zahirnya, belum masuk ke batinnya. Nah, kalau batin terungkap, nah semuanya akan nampak sebenarnya siapa di balik zahir itu. Itu maksudnya. Gitu. Dari materi, iya. Iya. Betul. Kalau kita tumbuhan, hidup, nah itu kita lihat pohon, tapi kita punya konsep tentang kehidupan yang mensupport dia. Jadi kita punya katakanlah universalnya adalah yaitu hidup gitu. Ya. Yang paling universal memang itu Iya. hidup. Bukan ya ini, tapi kalau kita kategorin lagi ya ini mati. Iya. Ya kan gitu, Iya. hidup ini mati jadi gitu. Tapi itu dalam konsep maksudnya. Iya, betul. Nah, dia menyaksikan al-hay di setiap ini realitas. Iya, dia menyaksikan itu. Iya, dia menyaksikan tasbihnya. Saya boleh share sedikit, Pak? Sebetulnya penggunaan kata di luar itu sangat menjebak. Sebenarnya ada istilah yang itu kan misdak ya. Jadi kalau Saya sengaja tidak menggunakan itu karena harus dijelaskan. harus dijelaskan, tapi di luar itu maksudnya ada experience-nya gitu. Ketika misalnya api kan ada, kita tahu api itu di pikiran kita panas membakar bercahaya. Pengalamannya kan ada api itu gitu loh maksudnya. Nah ini yang disebut pengalaman partikular. Tetapi ada satu ide keapian yang sudah bersama intelek kita mengerti itu. Nah Ibnu Arabi nah jadi bedanya gini Bukus, ini sekedar berbagi. Saya suka juga kalau ketika kita mengalami kebingungan, memang itu bagian dari proses belajar khusus ini gitu. Nah, jadi kalau menurut tradisi Aristotelian, sebenarnya kalau di Islam itu Ibnu Sina ya ininya, meskipun ada perdebatan. Yang universal itu ada dalam ide. Tapi Sufi membuktikan, enggak. Itu ada dalam pengalaman langsung. Nah itu yang disebut tadi masih istilahnya di luar. Kalau istilah yang tradisi itu ada loh konkretnya gitu. Ya konkretnya. Wujud itu. Oke lah ya, cukup dulu di situ ya.
ada satu lagi tambahan, ini dari Plato ketika bicara tentang beauty, keindahan. Kan tiba-tiba kita dengerin musik, oh indah ya musiknya. Terus ngeliat lukisan, indah ya gitu. Lihat pohon, bunga indah gitu. Rumah indah. Keindahan menampil secara partikular dalam bentuk rumah. Keindahan menampil secara partikular dalam bentuk bunga. Keindahan menampil dalam bentuk musik. Nah, keindahannya itu kan satu gitu. Tapi menampil secara partikular dalam bentuk form gitu. Sama kayak tadi itu. Insan itu kan sebuah ide gitu, sebuah konsep. Tampil secara partikular namanya Masimawan, Dame, A, B, C, D. Kata Ibnu Arabi, insan universal itu ada gitu. Kan gitu Bang Jabiri. Iya, betul. Maksudnya sedikit nih. Ketika yang hidup di situ, yang hidup di situ, yang hidup di sini, itu kan bukan Dame. Yang hidup itu. Di sini disebut Al-Hayyu. Iya dong? Saya suka kasih praktik itu, coba Bu bernapas. Ada kan? Ya, dia nggak mungkin membantah kan? Ada. Itu laki apa perempuan? Kalau laki ke badan kan? Tua apa muda? Sampai saya pretelin identitas yang membuat partikular. Sekarang yang bernapas itu, yang hidup itu, ya ada kan? Nah, yang hidup itu, yang hidup itu, yang hidup itu partikular apa universal? Yang ada, ya kalau di bahasa Indonesia jadi keadaan, jadinya kan situasi, tapi sang ada gitu. Yang kalau Om Salim nyebutnya bagus. Om Salim nyebutnya bagus tuh. Kebisaan dia nyebut itu. Kebisaan kita untuk tahu ini, ada kan yang bisa di situ. Yang bisa tahu itu. Yang bisa tahu ini, yang bisa itu ada kan gitu. Nah, ketika kita semua sama-sama sadar pada yang hidup itu, kalau versi yang saya suka itu sama yang ada itu, wujud itu, kita jadi nggak bicara subjektif lagi kalau menurut saya jadinya. enggak, Iya, coba. enggak. Kalau itu iya. Saya kira tadi keindahan. Kalau keindahan biasa subjektif. Kalau al-hayy yang tadi ya enggak. Ya realitas malah. Realitas. Cuma tadi kalau universal mewujud dalam partikular ya mungkin ya kalau misalnya bilang al-wujud ya mungkin udah al-wujud memang wujud kita apapun sifat nama dan sifat yang di situ tetap wujud gitu. Yang paling bisa dipahami sih iya wujud. Sebetulnya nanti konsekuensinya Bu yang sangat dahsyat ini Bukus teman-teman. Pada saat kita ngeh terhadap yang universal ini, secara konsep aja, itu tiba-tiba pada waktu nanti ada pengalaman itu terbuka, kasaf. Ini cara kita memandang hidup jadi total beda jadinya kan, total gitu. Makanya ayat yang mengatakan, hadis apa ayat, apabila kamu membunuh satu manusia, itu kan partikular kan? Itu sama dengan membunuh umat manusia. Saya tadi bikin catatan, manusia kita bisa maknai partikular, individu, tapi yang universal itu kan ada terminologi namanya kemanusiaan kan? Kita membunuh kemanusiaan. Semua merasa, karena
di balik yang tanpa individu ini adalah ada yang terhubung, yang tadi Bukus bilang. Nah, yang terhubung ini kan Esa. Ini tandanya filsafat memang tidak bisa ke situ gitu kan. Tapi tidak khusus dibahasakan yang bahasa filosofis. Lanjut atau lanjut ya? Oke. Digedein dikit. Beginiin. Terlalu besar. Bagi sering dikit. Masih ada ruang yang bisa dipakai. Demikian pula jika tidak ada ilmu, maka tidak ada kehendak dan kuasa. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu meskipun kita lihat terpisah-pisah ya, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin dan seterusnya, sebenarnya itu adalah satu realitas. Cuma kadang dia bertajalli dengan namanya Al-Malik, kadang dia bertajalli Al-Malik Kudus, tapi sebenarnya Ar-Rahman adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah Al-Malik, Al-Malik adalah Ar-Rahim. Semuanya adalah satu kesatuan, karena ini bukan realitas yang terpisah. Dia adalah satu hakikat yang semuanya terhubung. Makanya ada hadis, kalau kalian sakit dan memanggil Ya Allah, sebenarnya yang kau panggil adalah Ya Shifa, wahai yang menyembuhkan. Tapi karena Allah ini terhubung dengan semua nama-nama, maka dia mewakili tentang nama Asyifanya. Itu hadis untuk menunjukkan bahwa sebenarnya semuanya terhubung satu sama lain. Maka perkara-perkara universal ini menguasai tabiat-tabiat yang dikenainya. Sehingga kita mengatakan bahwa sesuatu itu hidup, mengetahui, berkehendak, berkuasa, dan seterusnya, bahwa semua itu terhubung satu sama lain. Nah, dari tabiat-tabiat itu pun lahir perbuatan dan pengaruh yang menjadi keniscayaannya, bahwa masing-masing dari asma Tuhan itu memang ada asarnya, ada efek dari nama-nama tadi. Al-Hayy yang menghidupkan, Al-Alim kita mendapatkan pengetahuan. Masing-masing ada ini meskipun semuanya terhubung satu sama lain. Oke. Nah, sebab tabiat yang ada di luar melalui ilmu mampu membedakan sesuatu dari yang lain. Melalui kehendak ia menjadi terspesialisasi, dan melalui kuasa ia memperoleh kemampuan bertindak. Maksudnya meskipun nama-nama ini terpisah satu sama lain, meskipun nama-nama ini kita lihat terpisah, tapi semuanya satu kesatuan. Nah, nama-nama ini masing-masing ada asarnya, ada efeknya. Ada efeknya dalam realitas tadi. Kayak tadi, dengan kalau kita punya ilmu, berarti dengan ilmu itu kita membedakan antara satu dengan yang lain, yang benar dengan salah. Tetapi semuanya sebenarnya realitas yang terhubung satu sama lain. Nah, sesuatu dibedakan dari yang tidak diketahui melalui pengetahuan. Di antara hal-hal yang diketahui, kehendak ketika terarah pada salah satunya menjadikannya terspesialisasi dari yang lain. Maksudnya, misalnya begini, kalau kita sakit ya, kita menyadari kita ini mau sehat, mau sembuh. Nah, kalau mau sembuh, ada obat. Obat itu pahit. Kenapa kita tetap mau makan meskipun dia pahit? Karena tadi kita mau sembuh. Artinya, saya punya pengetahuan terhadap sembuh tadi. Caranya dengan minum obat. Nah,
ketika saya mau benar-benar sembuh, maka saya melakukan satu tindakan. Apa tindakan? Saya meminum obat. Jadi dari ilmu mengarahkan saya untuk bertindak. Gitu. Dari ilmu mengarahkan saya untuk bertindak. Sehingga dia menjadi berwujud di luar. Yang awalnya cuma ilmu, pengetahuan saja untuk sembuh, tapi karena saya mau benar-benar sembuh sehingga saya minum obat itu meskipun pahit ya. Nah, itu maksudnya dari ilmu menjadi kehendak. Menjadi dia punya wujud di luar. Nah, di antara perkara-perkara yang dikehendaki melalui kuasa, salah satunya menjadi terrealisasi dalam tindakan. Jadi sebenarnya tindakan itu prosesnya sangat jauh. Nah, cuma karena kita setiap hari melakukan dengan kebiasaan. Misalnya, saya bangun tidur otomatis masuk toilet, kemudian otomatis berwudu, otomatis sholat. Itu kita tidak pernah pikirkan ya. Kita karena itu setiap hari. Tapi sebenarnya kalau diure itu luar biasa. Ada kan diure satu persatu itu sampai saya melakukan itu sebenarnya panjang urusannya. Cuma karena dia menjadi satu kebiasaan itu spontanitas kita melakukan begitu saja. Ya gitu. Biasanya ini kita akan melihat ketika terbentur kepada sesuatu yang baru dalam peristiwa. Kita ada masalah, kita mikir dulu ini gimana ya solusinya. Nah kemudian ada dari pengetahuan itu beralih kepada saya benar-benar ingin merealitasnya, muncullah kehendak. Ketika kehendak baru dia terjadi. Gitu. Makanya innama amruhu idza arada syai'an. Jadi kalau ada iradah, kun fayakun. Dari iradah inilah terjadi kun fayakun. Dari kehendak itu kun fayakun. Nah, sama dengan manusia juga begitu. Dari ilmunya, kehendak, dari kehendak dia benar-benar ingin melakukan, disebut dengan syauk kepada yang dia inginkan, barulah terjadi satu perbuatan. Oke, selanjutnya menyebutkan, karena tidak setiap sesuatu diketahui, tidak setiap yang diketahui dikehendaki, dan tidak setiap yang dikehendaki berada dalam kemampuan kita. Nah, maksudnya banyak hal yang di luar dari hal yang bisa kita jangkau ya. Dalam peristiwa-peristiwa keseharian kita ada banyak hal yang meskipun kita tahu, tapi karena kita tidak punya iradah untuk melakukan, kuasa untuk melakukan itu ya, itu tidak terjadi. Makanya untuk terjadi suatu tindakan yang peristiwa itu ada alur yang bermain di belakang itu sehingga sesuatu itu terjadi. Bal huwa ainaha la ghairaha. Bahkan sesuatu yang memiliki wujud nyata itu sendiri adalah identik dengan perkara-perkara universal yang makul tersebut. Jadi, sesuatu yang memiliki wujud nyata itu sendiri adalah identik dengan perkara-perkara universal yang makul tersebut. Nah, universal itu kan tidak kita lihat ya di luar. Yang ada itu hanya partikular-partikularnya. Tetapi, yang partikular ini pasti kita menyadari di dalamnya itu ada universal. Di sini Jabir, tapi kita menyadari bahwa di sini ada insan. Karena dengan insan itulah Jabir kemudian terrealisasi di luar. Tanpa insan tidak ada Jabir. Makanya kita meyakini insan itu memang punya wujud realitas di luar. Meskipun insan ini kita hanya menangkapnya dari sisi pikiran kita saja. Tapi sebenarnya hakikatnya ada di luar. Nah, untuk menangkap hakikat yang ada di luar itu butuh alat lain. Apa alatnya? Harus penyingkapan. Karena ini bukan sesuatu yang bisa kita saksikan dengan mata lahir. Harus disaksikan dengan mata batin. Karena itu harus penyingkapan untuk sampai menyaksikan sesuatu yang universal tadi. Artinya, entitas-entitas yang ada secara nyata adalah identik dengan dari perkara-perkara universal itu sendiri. Maksudnya, cukup kita melihat Jabir ini, di sini sebenarnya sudah include tentang sisi universalnya, yakni dalam diri kita ada yang disebut dengan insan, di mana insan itu adalah universal dan tidak bisa disaksikan secara kasat mata. Dia hanya ditangkap di pikiran, tapi bisa disaksikan dengan melalui penyingkapan, seperti itu. Nah, sebab hakikat yang satu yang merupakan hakikat seluruh hakikat adalah zat ilahi. Ism zat ma'asifatil khossah. Jadi zat hadir dalam segala realitas dan itulah
yang sesuatu yang tunggal, yang hadir dalam seluruh realitas, yang mengalir dalam seluruh eksistensi. Nah, melalui pertimbangan ta'ayyun zat dan tajalli-tajallinya pada berbagai martabat yang berbilang. Kalau kita kembali ke segitiga tadi, nah itu semuanya adalah tajalli dari satu hakikat, yakni zat. Zat yang hadir dalam seluruh tingkatan realitas eksistensi tadi. Nah, zat itu menjadi berbilang dan beragam dalam bentuk hakikat-hakikat yang berbeda. Sehingga lahirlah jauhar dan arat. Substansi dan aksi. Dan ini pembahasan yang panjang. Saya tidak mau masuk pembahasan jauhar dan arat. Ini sangat filsafat soalnya. Filsafat. Kita tidak usah bahas filsafat nih. Ya. Kecuali mau ya, kalau mau saya bahas. Jauhar itu substansi, arat itu aksiden. Gitu. Nah, ya kan? Substansi. Kecuali kalau mau ya kita bahas. Saya tidak terlalu ini sama. Kita belajar khusus pakai rasa aja. Kalau itu sangat ini soalnya, sangat filsafat. Apa? Gimana? Jadi bayangkan, saya membayangkan gitu ya, khusus ini, jawaban-jawaban ini kan jawaban bagi Ibnu Arabi ya, dari pertanyaan beliau. Sebenarnya kita mesti pahami dulu pertanyaan di dalam batin beliau, sehingga waktu kita membaca jawaban-jawaban yang terejawantah ke dalam ilmu yang diturunkan ke beliau, diwariskan, kemudian dia tuliskan, rasa semua pengetahuan itu dia bukukan, itu saya rasa perlu untuk mengetahui atau membayangkan. Boleh juga nanti kalau misal diluruskan ya Ustadz ya, sebenarnya dia datang dari pertanyaan apa di batin seseorang ini, seorang yang begitu istimewa. Sebenarnya nggak lain dan nggak bukan, itu tetap saja pertanyaan siapa aku, itu pertama. Jadi dia meneliti tentang dirinya. Kemudian nggak cukup itu, dia meneliti karena dia melihat di luaran ada teko, gelas, piring itu tadi, ada himawan, ada ati, dame, dan ini. Tapi kenapa aku berbeda dengan dia? Gitu kan? Lalu berangkat lagi, siapa yang menciptakan ini semua? Bagaimana proses penciptaannya? Terus kemudian dia jadi meneliti juga sang pencipta itu. Sehingga kan dikasih terus kan kalau bertanya tuh. Dikasih terus. Nah, datanglah ini dengan kemampuan dia untuk menerjemahkan ilmu yang dia, pengetahuan yang dia diturunkan atau diwariskan. Bagaimanapun prosesnya itu yang Ustadz Jabir pernah mengatakan, dia dapat ilham dari Rasulullah, kemudian dituliskan selama berapa bulan. Nah, dari pertanyaan itu, kalau kita udah mengerti itu, baru kita bisa main rasa, nggak main hafalan, karena kan ada makul, ada tajarud, istilah-istilah itu ya. Kecuali kita kuliah khusus, ada ujiannya. Kalau bukan kuliah khusus, pahami maksud dia itu. Begini, jadi begitu dia meneliti dirinya, jadi dia meneliti manusia, karena kan sesama manusia, kemudian dia naik lagi. Kalau gitu datang dari mana? Oke, dilahirkan. Proses penciptaan, lalu sang pencipta itu. Sehingga terus dia menemukan, oh, zat, sifat, apa tuh? Ism itu adalah ini dan ini, gitu ya. Zat tambah apa? Sifat tertentu. Terus ada yang tadi universal, partikular.
gitu kan. Dia sebenarnya cuma menceritakan sang pencipta itu demikian, zat universal, partikularnya ini. Karena ada kesamaan. Sebab dia melihat dalam perjalanan dia, waktu dia diperjalankan, beliau diperjalankan, dia melihat zat dan partikular-partikular itu di dalam Adamiyah. Makanya ini cuma baru satu ayat kan, Al-Baqarah 30. Nah kita mesti lihat juga, oh dia membaca Quran. Al-Qurannya adalah Al-Baqarah 30. Kalau dari Al-Baqarah 30 dia akan nanti diantar lagi. Misalnya ke As-Sajdah waktu ditiupkan ruh. Oh berarti kalau semuanya ditiupkan ruh, berarti satu dong gitu kan. Itu jadi saya kira itu akan jadi lebih jadi sekurang-kurangnya memahami bagaimana ini menjadi satu yang menarik gitu. Pertanyaan awalnya itu kita perlu hayati. Siapa aku ini? Dari mana aku berasal? Apa artinya sebuah nama? Apa artinya sebuah isim? Jangan didengerin ya itu. Nah, kenapa saya kira begitu? Karena saya belum pernah mempelajari Ibnu Arabi, tapi pernah mempelajari, enggak dalam banget sih, Leonardo da Vinci. Ya, jadi beliau ini bukunya itu dari urusan kedokteran, engineering, seni, semuanya ada itu. Keingintahuan itu loh, Ustadz. Keingintahuan beliau tentang tubuh manusia, tentang bagaimana mesin ini bergerak, tentang burung. Kenapa burung ini hidup kan tadi hayu. Cuma ini dari versinya Leonardo da Vinci. Dia bisa terbang, dia bergerak, dia hidup. Dalamnya sama gak sama manusia? Sampai dibuka sama dia. Sehingga dia punya catatan untuk dia untuk memuaskan pertanyaannya itu. Mudah-mudahan dengan tahu awal pertanyaannya itu dan aliran datangnya itu mempermudah kita untuk mengerti apa yang ingin beliau sampaikan kepada siapapun yang membaca, khusus ya. Karena Ibnu Arabi sudah lihat buku akan baca 50 berapa tak puluh tahun 50 generasi buku sudah kelihatan dari zaman masa kejayaan Islam di Spanyol itu waktu beliau hidup. Itu sih kalau dari saya tadi dengerin Ustadz, karena kan ini tetap di satu ayat itu kan, begitu nemu ayat itu, oh ternyata ada malaikat, ada dialog malaikat, dialog setan, khalifah. Oh dari situ gitu kan. Terus setiap dapat jawaban ada pertanyaan lagi gitu kan. Cara beliau belajar terus gitu. Sampailah kepada Nur Jabir. Yang sudah dilihat dari sekian generasi mendatang gitu. Gimana Bagus? Aku sebenarnya sedikit. Aku tuh lebih tertarik lagi karena ini kemarin tuh kan membahas subjek objek itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya dualitas subjek objek itu apa, ya kan? Ya nanti mungkin Bang Dame yang bahas tuh toge dan kacang hijau. Sejak kapan disebut kacang hijau? Sejak kapan disebut toge? Karena di antara keduanya itu apa ya? Begitu menjadi toge, dia udah nggak kacang hijau lagi. Tapi dia toge ketika dia belum jadi kacang hijau gitu. Ini sebenarnya itu mengamati itu tuh agak, maksudnya hubungannya itu ya. Tadi kan akhirnya ujungnya adalah mengamati subjek dan objek gitu. Yang kalau dari sini aku nangkapnya kan ada dualitas subjek dan objek, sebenarnya siapa itu? Ya cuman ada sub gitu maksudnya. Ya itu kira-kira sih. Mungkin nanti Bang Damai bisa cerita banyak. Ya, jadi sebetulnya ini yang saya menangkap yang disampaikan yang tadi, pengalaman saya pribadi ketika mendengarkan Fusus dulu bertahun-tahun.
itu pendekatan filsafatnya dominan sampai tiba-tiba sebenarnya cluenya itu kuntu kanzan mafian. Ini hadis yang tadi itu clear tuh, yang aku adalah hasanah terpendam. Ini hadis qudsi, ini setara dengan firman. Aku ciptakan, aku cinta untuk dikenal. Aku ciptakan ciptaan agar aku dikenal. Bahkan di teks lain Ibnu Arabi bilang, ketika aku mau hilang, yang selama ini kita ngaku-ngaku, maka kamu dan al-haq itu gak ada bedanya. Itu suka saya kutip tuh kalau retreat esas tuh ada di internet itu, tapi bahasa Inggris. Di judul bukunya itu yang judulnya No Self. Dari Ibnu Arabi juga. Jadi cuman tadi bagus banget yang memberikan satu pengantar kepada akal kita yang mirip juga waktu saya memahami, mencoba mengerti, menelusuri Al-Quran. Kira-kira Nabi ketika dapat wahyu, itu kan jawaban kan? Iqra bismi rabb gitu kan. Sebenarnya sebelumnya kan ada pertanyaan yang muncul kan. Mana kayak kita ujian kan tahu-tahu contekannya ada gitu. Nggak ada gunanya jawaban itu kalau nggak tahu pertanyaannya kan gitu. Jadi memang Ibnu Arabi dapat jawaban formulasinya Fusus al-Hikam, Futuhat al-Makkiyah dan seterusnya. Kira-kira ini bahasa membaikkan. Waktu itu Ibnu Arabi nanya apa ya gitu. Pertanyaan sederhana. Aku ini hakikatnya apa gitu. Tapi ini akunya ini bukan aku yang dimengerti secara awam itu kan, individuality. Itu yang tadi Mas Iwan bilang, dualitas subjek objek dalam filsafat tiba-tiba luntur. Yang ada hanya wujud. Kalau pendekatan, saya selalu mengatakan kalau pendekatan Ibnu Arabi yang ada hanya sang ada itu. Yang kemarin kita bahas Borobudur itu kan untuk nyampe kepada yang ada itu, yang itu nanti formulasinya kalau dalam konteks Jawa itu manunggaling kaula Gusti, kalau di Ibnu Arabi wahdatul wujud, memang ke situ. Cuman kalau kita mau menari secara intelektual, pakai filsafat memang kayak gini-gini. Tapi kita dapat dulu clue-nya itu. Begitu kita bingung, waktu itu ya sambil ada adab lah. Syekh Al-Akbar itu nanya apa ya? Jangan-jangan yang nanya zaman dulu sama yang sekarang sama juga sebetulnya. Akunya sama gitu. Makanya beliau sampai tahu, aku sudah melihat siapa saja yang mau belajar kalau pakai ekspresi itu. Jadi itu menarik, tapi saya tidak pernah mengungkapkan itu di forum kajian khusus. Saya simpan buat diri saya sendiri. Ternyata dilakukan sama Hyang di situ. Justru kalau kita nyampe ke cara pandang itu, Hyang, ini jadi asik bahas khusus. Tapi pada waktu nanti kita ngajak orang bahas khusus, opo, jadi nggak mudah juga itu. Saya justru menikmati asiknya khusus karena dengan cara yang dibilang, waktu itu kira-kira si Alban nanya apa ya? Gini loh maksudnya ayat, kan sebenarnya dibilang ini ayat yang di Quran yang ini loh maksudnya, ini loh, kan terbongkar kiri. Kenapa? Karena yang ngomong itu al-haq itu. Al-Quran itu, chapter pertama itu tentang sang pencipta. Tentang sang pencipta berarti kan ada proses penciptaan dan ada ciptaannya gitu kan. Inilah jadi sejalan dengan perjalanan Fusus Al-Hikam ini dari Adam dulu, penciptaan itu khalifah-khalifah ini kan masterpiece-nya. Nah, makanya tadi makom tadi ada yang manusia, hewan ternak, hewan buas, hewan ternak, terus kemudian setan yang makar, malaikat, terus manusia. Ya, ini kan masih Al-Baqarah 30 juga dengan semua likak-liku detail-detailnya. Gitu kan, pasti ada sistematik ayatnya kan. Kenapa dia sampai bisa menerjemahkan ini? Karena dia melihat di
kehidupannya di luar yang universal itu, bahwa berarti berasal dari yang sama, yang satu. Tapi kenapa lakuku yang aku rasa aku anggap benar, dia tidak. Kenapa yang ini begini, yang ini begini? Kan kita satu dan terhubung. Maka diterjemahkan dengan dia, didefinisikan oleh beliau, oh berarti ada yang terpengaruh ini, terpengaruh ini gitu ya, sampai insan ini. Cuman menjelaskan Al-Baqarah 30, khalifah itu, oh khalifah itu demikian. So dari ciptaan, kenapa aku diciptakan? Terus lahir dari mana? Kan teknis tuh, kelahiran dari rahim ibu, ya kan? Nggak cukup buat dia. Berarti ada prosesnya kan? Baru naik lagi ke penciptaan. Nah, udah pertanyaannya udah makin gelisah, baru diwariskan ilmu itu, gitu kan, sama yang bisa mewariskan, yang sanggup mewariskan. Mudah-mudahan ya, ini demi bukus. 27 tapi 27 chapter udah langsung hafal. Sadaqallahul-azim. Bukus dia udah 5.000 baca Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa? Ayat kursi. Bukus 3.000 baca ayat kursi. Bismillah. Al-Fatihah. Iya. Gitu. So, alhamdulillah biar bukus betah karena ini makin kosong kursi. Iya kan? Jadi besok jadi gampang khusus Al-Hikam. Ada yang online, ada siapa tuh nanti dipanggil? Iya, iya. Tapi justru kalau saya ingin berbagi ketertarikan saya gini, Bukus. Dari awal saya bilang sama Bang Jabir, Bang, ini kita ajak dialog. Karena Bang Jabir kan belajar langsung dari guru beliau 7 tahun mengenai ini. Pasti banyak hal lah. Beliau nawarin juga, mau pakai filsafatnya enggak, itu menarik juga tuh. Ya main Rasul aja deh gitu. Tapi tadi yang saya ingin share itu adalah gimana konsep-konsep inti yang udah disampaikan Ibnu Arabi ini melalui penyingkapan beliau itu kita buktikan dalam kehidupan. Contoh misalnya yang saya catat dari tadi, Zat, Al-Hayyu, Al-Ilm gitu ya. Terus Al-Irodah, Irodah itu kehendak tuh. Al-Qudroh, ada kuasa. Ini kan kun fayakun. Ada ayat tadi apa? Surat Yasin. Aduh, Sayan ayakulalahum kun fayakun. Ini kan yang dicari oleh banyak kalangan sekarang yang disebut manifesting kan. Proses merealisasikan. Ini kan kekhalifahan. Kita ditiupkan roh, kita menjadi pengejawantahan dari praktek itu. Saya ada, saya hidup, aku itu tahu, dengan tahu jadi berkehendak, dengan berkehendak itu ada kudroh, kuasa. Ini kan indah jadinya hidup kita ini, jadi kita syukuri sebagai masterpiece-nya Tuhan. Jadi yang tadi makom-makom hewaniah, buas, manusia kandang tadi. Oh, gitu. Manusia kandang dikasih akal tapi makar, coba. Kan itu yang kita saksikan kan. Karena mengerti begini, kalau saya menggunakan akal saya itu untuk makar, nggak bisa ke makom malaikat, nggak masuk. Kalau dengan berbuat baik malaikat, kan malaikat itu bukan lagi sesuatu yang di luar. Si aku kesadaran ini ketika dia banyak berbuat baik kan dia cahaya. Tapi bisa lagi mengaktualkan lebih sempurna, mengenal nama-nama. Nama-nama itu kita alami semua kan. Itu kan dulu kalau di terminologi tiga fakir bukan nama-nama itu. Ini batu, ini botol, bukan. Makanya saya bilang, wah ini kayaknya teman-temanku perlu belajar hakikat asma ini kan gitu-gitu.
Ya kalau udah belajar khusus, nama itu bukan nama-nama benda ini. Nama-nama itu ya makom yang di segitiga itu. Keilahiyahan itu mengaktual dalam pengalaman kita. Nah, sehingga pada waktu nanti kita katakanlah memainkan wirid yang 10.000 itu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rohim. Bahkan kita zikir rumi kan, Allah, Allah. Terus yang sebelah situ, itu kan jadi keren. Khusus kita pelajari, terus kita ngalaminya pakai Maulana Rumi gitu. Itu keren banget sih Bang Jabir, ya. Silakan Bang. Selalu lanjut. Feedback dulu. Apa? Pertanyaan apa? Oh, nggak tahu ya. Saya cuma tahu beliau itu selalu tersingkap. Jadi kayak kalau dalam ini penjelasan hikmah mutaliyah, dia itu sudah tersambung dengan akal mustafad. Akal mustafad itu jadi itu sumber pengetahuan. Jadi ketika dia sudah tersambung dengan Tuhan, makanya ini bedanya kita dengan mereka. Nah, mereka itu kalau dia mau dibukakan itu. Iya. Idza sya'a teorinya untuk para sufi. Kalau dia mau dia tahu. Kalau kita kan enggak. Mikir dulu, nanya dulu, kan ini. Ya. Enggak. Idza sya'a alima. Kalau dia mau, dia tahu. Kenapa? Karena sudah tersambung dengan sumber pengetahuan. Jadi ini tinggal kayak disikap-sikap gitu aja. Kayak gitu. Iya. Iya. Nah, makanya itu mungkin di tahap-tahap awal ya. Nah, tapi ketika dia sudah tersingkap, itu otomatis seperti itu. Itulah kenapa beliau punya buku 1000 buku. Itu manusia mana yang bisa nulis seperti itu 1000 buku? Kan? Itu kecuali perpustakaannya di sana. Jadi kayak gitu. Jadi iya, jadi turun. Berapa gigabyte itu ya? Kalau gitu. Iya, gitu kan langsung kayak gitu. Nah, makanya teorinya idza syaa alima. Kalau dia mau dia tahu. Dia mau dia tahu. Jadi ini apa ya jawabannya? Suka. Ini kayak gitu. Iya. Iya. Nah, itulah kalau ayat Al-Qur'annya begini, intattaqullah yu'allimukumullah. Jika kalian bertakwa, Allah sendiri yang akan mengajarkan. Ya. Ya. Ya, bayanganku gitu, dia punya memorinya gede banget gitu. Jadi dia kayak manggil memori misalnya aku tanya. Iya. Iya universal maksudnya. Kalau kita kan ditanya tadi sarapan apa gitu. Sarapan apa coba? Masih ingat ya? Nah, telur. Gini maksudnya. Ketika ada pertanyaan itu, memorinya datang. Memorinya ada di mana? Ya somewhere gitu. Tapi ada pertanyaannya. Yang manggil memori itu datang gitu, memanggil itu gitu kira-kira. Jadi ya itu tadi itu, tapi dia punya big datanya besar sekali, apapun yang dia tanya udah kayak datang seperti memori gitu. Iya betul. Itu masalahnya. Oke, jadi terima kasih ini sudah bersama-sama kita belajar ya, kontemplasi. Saya kira sampai di sini dulu. Teman-teman yang di Zoom ya,
Ada pertanyaan Mbak Siska, Bu Prita, Saski, seru kan di sini diskusinya, ini dahsyat ini. Kalau datang di sini ada makanan sekaligus ada empek-empek. Ya, jadi ini memang kontemplasi yang seru. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, belum. Ya, iya. Ada pertanyaan? Menyimak, oke. Bu Siska, Saski, kapan-kapan hadir di sini, Bu Prita, insya Allah di sini beda ininya, ya vibe-nya. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita ucapkan rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting. Terima kasih Bang Jabir.